Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi lebih detail lagi tentang perjalanan hidup saya, terutama terkait dengan apa saja yang saya kerjakan dari awal saya mengenal dunia kerja sampai dengan detik ini, di usia saya yang 30-an ini ya. Di usia saya yang 30-an ini, di tahun 2023 ini. Nah, saya mengenal dunia kerja atau bisa cari uang, mulai bisa cari uang sendiri, itu mulai tahun 2006, di mana waktu itu saya masih berada di sebuah pesantren ya, belajar di sana. Di sana salah satu tugas saya waktu itu adalah menjalankan usaha milik Pak Kiai ya, usaha milik Kiai saya, milik Bu Nyai saya. Saya ditugaskan untuk mengedarkan atau menitipkan produksi snack atau makanan ringan dari pesantren saya waktu itu. Ada istilahnya kalau di daerah saya namanya ladrang sama cemilan ulat sutra ya. Itu semua terbuat dari tepung digoreng ya, bentuknya kecil-kecil agak panjang terus dibungkusin plastik kecil-kecil. Nah, itu tahun 2006 ya. 2006 sampai 2007 itu saya jalani ya, menitipkan ke warung-warung ya makanan kecil tersebut. Kemudian setelah saya bisa dibilang waktu itu lulus dari pesantren tahun 2007, saya kemudian berada di kota Pamekasan, Madura, dan kemudian saya waktu itu melihat ada lowongan kerja di sana. Saya lamar, yaitu marketing di showroom mobil. Saya diterima, alhamdulillah. Tapi saat awal diterima itu kantornya ada di Sumeneb. Saya diterima di sana, jadi tiap hari warawiri selama beberapa bulan sambil menunggu kantor utama selesai di Pamekasan, saya ditempatkan di Sumeneb terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Selama percobaan itu 2-3 bulan di Sumeneb itu saya belum mendapatkan closingan mobil atau kendaraan roda 4 waktu itu. Nah, tapi setelah pindah ke kantor utama di Pamekasan, barulah saya mulai closing ya. Closing mobil secara rutin waktu itu. Dari akhir 2007 itu sampai 2009 saya masih di sana, di showroom mobil tersebut. Setelah berada atau bekerja di showroom mobil tahun 2009 itu saya sempat tergiur untuk masuk di salah satu multi level marketing ya, tidak usah sebut merek, itu dari Malaysia waktu itu. Selama beberapa bulan saya tergabung di situ, ikut seminar kesana kemari, pernah ikut seminar di Kota Malang juga waktu itu, di multi level tersebut. Nah, karena saya juga akhirnya merasa di situ sepertinya bukan jalan rezeki saya gitu kan. Akhirnya tahun 2010 waktu itu saya sempat kerja di Kediri ya kan, dari berbagai kota pindah-pindah kota kan di Kediri, di sebuah toko alat-alat rumah tangga ya. Saya masih ingat nama tokonya itu Toko Merpati ya, Toko Merpati di tengah kota Kediri waktu itu. Toko Merpati apa Jalan Merpati ya, saya lupa ya, sorry saya lupa ya. Kemudian saya beberapa bulan juga kerja di situ, beberapa bulan kerja di situ. Dari tadi saya sudah menyebutkan beberapa pekerjaan ya. 2006 sampai 2007 saya bekerja untuk menjualkan produk pesantren saya. Setelah itu marketing di showroom mobil, kemudian setelah itu multi level marketing, setelah itu kerja di kota Kediri tadi di toko bahan alat-alat rumah tangga ya tepatnya ya. 2010, nah saya berhenti dari toko itu, kemudian saya mulai membantu mengajar di lembaga atau yayasan swasta waktu itu, di wilayah Madura juga, mulai dari tahun 2011 tersebut sampai kemudian tahun
2013 sampai tahun 2013 saya ngajar di lembaga swasta ya, waktu itu bantu ngajar di situ ya, dengan penghasilan yang seadanya ya. Penghasilan kita waktu itu hanya dibayar sekali dalam 3 bulan ya, per 3 bulan bayarannya, dan itu pun tidak seberapa. Dari 2013 ke 2014 kemudian saya kerja di Sidoarjo ya. Ini yang paling sebentar ya, salah satu yang paling sebentar yang saya jalani yang di Sidoarjo ini. Waktu itu saya sebagai staf di kantor ya, semacam apa ya, digital marketing ya waktu itu ya, atau bisnis online. Di situ digital marketing, saya staf di kantornya waktu itu. Lalu dari 2014 tersebut 2015 saya kembali ngajar lagi sampai dengan 2016 ya, balik ke dunia guru lagi gitu kan, tetap di lembaga swasta tapi pindah kota atau kembali ke tempat di mana saya pernah sekolah, pernah kuliah, dan awal saya bekerja tadi menjalankan usaha milik pesantren, yaitu di kota Jember. Nah, saya kembali mengajar, saya kembali ke kota Jember di tahun 2015 itu dan mulai mengajar lagi sampai akhir tahun 2016. Nah, itu sampai akhir tahun 2016 saya mengajar. Kemudian mulai dari tahun 2017 itu saya sudah menikah ya, 2017 saya sudah menikah. Kemudian saya bekerja di sebuah kantor futures yang bergerak di bidang perdagangan saham, forex, oil, komoditi, nah, seperti itu kurang lebih ya. Namun kemudian saya jalani 2 tahun hingga tahun 2019 itu awal saya resign menjelang kelahiran anak saya yang kecil sekarang ini. Nah, di saat itulah ujian hidup terberat dimulai. Ketika saya resign dari kantor futures ini yang awalnya sudah enak ya, dengan gaji yang sudah lumayan mapan. Nah, kenapa saya resign dari kantor futures itu? Karena saya orangnya mudah sekali beban moral. Di dunia trading forex itu mudah sekali orang mendapatkan profit yang sangat tinggi, investor-investor kita, dan mudah juga orang mengalami loss ya. Walaupun ada teknik trading di situ, ada istilahnya strategi-strategi, tapi tetap saja resiko untuk loss itu tinggi karena memang high risk kan bisnis forex seperti itu. Karena beban moral, saya tidak kuat merasakan beban moral itu melihat investor kita yang loss ratusan juta, miliaran. Ya, saya putuskan resign kembali ya. Yaitu tadi awal 2019 itu ketika menjelang kelahiran anak saya justru saya resign gitu kan. Masih ada sisa uang sedikit waktu itu. Kemudian istri saya memulai juga jualan online, mulai belajar ya, baru belajar di saat hamil anak saya itu. Nah, kemudian Februari 2019 anak saya alhamdulillah lahir dengan selamat dan sehat. Hanya saja ujian kami pada saat itu memang masalah ekonomi. Karena sudah resign, akhirnya saya kerja serabutan teman-teman. Di saat saya punya bayi yang butuh banyak biaya gitu kan, selain susunya, kita kan juga butuh beli pampers dan lain-lain kan, seperti itu ya. Akhirnya saya kerja serabutan, istri saya jualan online, saya pun jualan online juga, berupa baju-baju kaos, celana-celana gitu kan. Istri saya jualan tas untuk wanita secara online, mulai merambah ke produk-produk yang lain secara online. Kerjaan kita sehari-hari ya, posting jualan, mengantarkan orderan seperti itu kan. Kemudian saya juga mendapatkan ini kesempatan untuk menjualkan produk susu kambing etawa dari partner saya atau rekan saya, sekaligus saya anggap sebagai kakak waktu itu. Beliau adalah Bapak Rajai Khomeini dari komunitas masyarakat tanpa riba, yang komunitas ini sebetulnya saya kenal mulai 2017, hanya sempat putus kontak dengan orang-orang masyarakat tanpa riba itu selama kurang lebih 2 tahun, sampai kemudian 2019 itu saya berkomunikasi lagi dengan Pak Rajai Khomeini tadi, humas dari MTR di daerah saya waktu itu. Nah, mulai dari situlah saya mulai intens kembali berkomunikasi dengan Pak Rajai Khomeini. Yang awal saya kenal dengan beliau itu karena saya punya ide untuk berbisnis kaos sablon waktu itu, sampai ketemu dengan beliau.
Kemudian saya ditanya macam-macam, visi misi saya seperti apa, alasan saya kenapa ingin bermisi itu seperti apa, dan kemampuan saya sudah sampai di mana untuk bisa mengelola sebuah bisnis. Dan dari situ ternyata saya masih banyak kekurangan ya, saya masih banyak kekurangan. Akhirnya beliau berkenan untuk sedikit demi sedikit menempa saya, membimbing saya, mengajari berbagai macam tips-tips, strategi, sampai ke masalah manajemen keuangan, manajemen usaha beliau ajarkan dulu. Ya, saya sambil menjalankan itu jualan door to door susu kambing etawa milik beliau sampai saya mendapatkan beberapa pelanggan tetap yang alhamdulillah hasilnya lumayan buat uang bensin, untuk menyambung kehidupan sehari-hari ya. Sambil juga istri tetap jualan, saya juga nganterkan barang-barang orderan milik pelanggan istri saya gitu kan. Nah, hasilnya buat beli susu anak, buat beli bensin, buat beli makan sehari-hari ya, cukup untuk itu. Ya pas-pasan sih ya, bahkan sering juga kurang. Waktu itu juga kita sempat punya beberapa pinjaman yang sifatnya riba ya, sifatnya riba karena kita memang belum begitu mungkin belum begitu peduli dengan terkait hukum riba, dan juga mungkin tertekan dengan kebutuhan waktu itu sehingga kita ada pinjaman di koperasi, ada di pinjol juga waktu itu ya. Ya, dan beberapa pinjaman pribadi yang tanpa bunga juga ya, jumlahnya lumayan buat kita yang saat itu sedang tertekan kesulitan ekonomi. Jadi sambil menjalankan jualan susu kambing etawa keliling door to door, kita juga posting di sosial media sehingga dapat beberapa pelanggan. Itu jadi salah satu sumber rezeki kita waktu itu. Kemudian karena mungkin Pak Raja Ihomeni ini melihat kegigihan saya sama istri ya, akhirnya beliau mungkin hatinya tersentuh gitu kan, hatinya tersentuh karena beliau itu selalu mantengin yuk postingan istri saya di WhatsApp, postingan saya di Facebook. Kita gigih sekali kan, nggak ada capeknya, seakan-akan terkesan begitu di dalam penilaian beliau. Kita sendiri merasa kita biasa-biasa aja gitu kan, karena memang tertekan kebutuhan kita terpaksa lakukan semua itu. Tapi Pak Rajai menilai itu bahwa saya itu layak untuk beliau berikan kesempatan bekerja sama dengan beliau gitu kan. Nah, akhirnya saya dipanggil lagi, ketemu beliau, ngobrol-ngobrol lagi. Ternyata beliau bermaksud untuk membuka usaha bersama dengan saya, yaitu laundry. Karena kebetulan waktu itu ada kenalan beliau yang laundrynya itu dijual ya, karena orangnya itu mau pindah kota ke Yogyakarta ya. Dan kemudian laundry itu dijual, singkat cerita seperti itu, kepada Pak Rajai ini beserta seluruh alat-alat laundrynya. Kemudian kita juga waktu itu nyari motor Tosa bekas ya untuk transportasi mengangkut barang-barang laundry tadi, karena toko, display laundry sama tempat proses pakaian kotor untuk tempat cuci dan lain-lain sebagainya itu terpisah jarak yang cukup jauh. Jadi kita butuh transportasi ya, akhirnya Pak Rajai ngajak saya juga nyari Tosa bekas, bareng saya nyarinya keliling. Akhirnya kita nemu di salah satu kenalan beliau beli seharga berapa waktu itu ya, kurang lebih 4-5 juta. Itu beli buat usaha bersama ini ya, Pak Rajai yang beli, saya hanya ikut saja gitu kan. Beliau bawa motor saya yang dipakai waktu itu keliling nyari. Kemudian yang bawa Tosanya itu saya gitu kan. Untungnya saya bisa pakai motor kopling gitu kan, Tosa kan itu motor kopling, untungnya saya bisa. Kita ke rumah beliau bawa Tosanya seperti itu kan, udah dapat ya. Nah, kemudian kita instalasi ruang pengering juga di rumah beliau ya, instalasi ruang pengering untuk pengeringan pakaian-pakaian di laundry gitu kan. Total habis biaya untuk buka usaha laundry itu dari nol itu kurang lebih 50 jutaan total habisnya ya. Terutama yang paling mahal itu adalah instalasi ruang pengeringnya itu, kemudian mesin blowernya itu, kemudian beli mesin cucinya juga ya, beli mesin cuci itu total habis kurang lebih sekitar 50 juta, semua dana dari beliau. Saya hanya dipasarkan untuk ngelola gitu kan. Nah, singkat cerita kita kelola usaha laundry itu bersama, alhamdulillah berjalan, ada rezeki dari situ yang mulai ada peningkatan rezeki walaupun belum seberapa. Tapi waktu itu sudah ada pemasukan tetap. Nah, sambil lalu beliau juga mengajari saya untuk jual beli properti, sahabat.
sambil lalu mengajari saya jual beli properti, jualan tanah kafling seperti apa, diajarin semua tekniknya, tips-tipsnya. Sambil saya kerja laundry, ketika istirahat saya sempatkan untuk posting-posting di sosial media, tanah kafling, properti. Nah, pada saat itu sudah Desember 2019, kita mulai laundrynya itu Juni, instalasinya Juni, mulai jalan Juli 2019. Desember 2019 itu saya mulai mencoba di dunia properti tadi, mulai posting-posting iklan properti tanah kafling. Akhirnya Januari 2020 sudah mulai ada closing di tanah kafling waktu itu. Alhamdulillah saya terima komisi. Pertama kali itu 2 juta, lalu kemudian alhamdulillah ada rezeki lagi, nyantol lagi, karena memang kaflingnya waktu itu memang kafling yang cukup diminati juga waktu itu ya, sehingga mungkin karena faktor itu juga ada kemudahan di situ bagi saya untuk mendapatkan pembeli juga waktu itu. Dan dari awal closing itu nyambung terus hingga kemudian saya putuskan untuk pamit pada Pak Raja Khomeini. Saya resign dari laundry itu, saya fokus di properti mulai dari awal tahun 2020. Tapi sebetulnya saya belajar properti jualan itu dari awal 2019 ya. Sudah mulai belajar tapi belum begitu fokus. Baru kemudian fokus di bulan Desember 2019 tadi. Belajarnya mulai Januari 2019 ya, tapi belum ada yang nyantol teman-teman, seperti itu. Proses belajar di properti sendiri kan 1 tahun ya, sambil lalu kita ngelola laundry gitu kan. Nah, dari awal 2020 itulah saya freelance selama 1 tahun full, selama 2020. Alhamdulillah tidak pernah disangka-sangka yang sebelumnya kita kekurangan, tertekan kebutuhan ekonomi. Di tahun 2020 itu saya membantu beberapa developer ya untuk jualan tanah kafling. Total komisi yang saya terima itu kurang lebih alhamdulillah sekitar 70 sampai 80 juta ya. Sampai kemudian itu yang sangat saya syukuri waktu itu, semua tanggungan-tanggungan kita bisa terlunasi ya. Utang-utang yang ada itu bisa terlunasi, kebutuhan kita mulai terpenuhi ya. Dan kemudian 2020 itu freelance ya, full. Desember 2020 saya dipanggil oleh salah satu PT yang bergerak di bidang properti syariah di Jember itu, diwawancarai dan kemudian direkrut sebagai karyawan tetap mulai dari Desember 2020 akhir ya, 1 minggu sebelum tahun baru 2021. Itu saya mulai direkrut sebagai karyawan tetap di salah satu PT yang bergerak di bidang pengembangan properti syariah di Kota Jember sampai detik ini tahun 2023 sahabat. Nah, itu bagaimana sepintas mungkin saya ceritakan alur perjalanan hidup saya. Intinya begini, ketika kita dalam kondisi terjepit, tertekan, kita harus berupaya maksimal ya. Kita jangan hanya berharap banyak akan mendapat bantuan dari pihak lain, tapi selain berharap seperti itu, kita juga harus betul-betul mempersiapkan diri kita, harus mau belajar sehingga kita layak untuk diterima sebagai partner usaha oleh seseorang yang dalam ini tanda kutip tentunya seorang pengusaha yang kemudian bersedia bekerja sama dengan kita, bahkan menggelontorkan dana sampai puluhan juta untuk kita, karena dari situ beliau menilai kita memang layak untuk diajak kerjasama ya. Dasar penilaiannya tentu saja kegigihan kita, komitmen kita, kesungguhan kita untuk mau belajar, dan tentunya adab kita dalam menyampaikan maksud kita seperti apa. Kalau sikap kita kurang menyenangkan, kita mungkin kita di posisi yang butuh nih, tapi kita meninggikan diri gitu kan. Nah, tidak seharusnya seperti itu. Ketika kita di posisi yang butuh, kita harus menunjukkan kualitas diri kita, tapi tetap dengan merendah, istilahnya seperti itu. Jangan sampai bicara kita tinggi, jangan sampai bicara kita seakan-akan intinya lebih tinggi dari beliau gitu kan. Apalagi sampai kita ketika merasa orang tidak peduli dengan kita menghujat orang lain. Nah, ketika kita sudah berani menghujat orang lain karena merasa tidak dipedulikan, maka saat itu juga orang akan menilai kita semakin tidak layak untuk dibantu gitu kan. Karena kita sudah menunjukkan adab yang jelek gitu kan. Jadi adab juga penting di sini.
Ya kita menempatkan diri, kita harus tahu diri gitu kan, kita harus tahu diri kita di posisi yang butuh, jadi kita harus menempatkan diri sebaik mungkin, memposisikan diri sebaik mungkin ya. Jangan sampai omongan kita, jangan sampai sikap kita justru membuat orang itu enggan untuk kenal dengan kita. Kalau kenal saja sudah enggan, apalagi mau bekerja sama dengan kita. Intinya seperti itu, sahabat. Nah, itu mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil dari pengalaman saya tadi yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman yang saat ini berharap mendapatkan kerjasama dengan orang lain, dengan seorang pengusaha tentunya, mungkin ada hal-hal yang harus terus dievaluasi dari diri kita. Kita jangan hanya bisa menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain tidak mau bantu kita. Pikiran-pikiran seperti itu harus kita kikis, harus kita buang jauh-jauh. Tapi selalu evaluasi diri kita, apa yang buruk dari kita berusaha kita buang ya. Mungkin kita selama ini membuat orang merasa tidak senang untuk kenal dengan kita karena sikap kita yang mungkin terlihat arogan, gampang menghujat dan lain-lain, gampang berbicara negatif, gampang istilahnya menilai negatif terhadap orang lain, padahal kita yang salah paham gitu kan, padahal kita yang salah persepsi. Itu hal-hal seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Kita harus menjadikan diri kita itu orang itu senang kenal dengan kita, kita menjadi apa ya, seseorang yang memang layak untuk diterima sebagai partner kerjasama atau usaha seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita bisa memposisikan diri dengan benar, bukan pura-pura loh ya, tapi memang murni kita harus menempatkan diri kita dengan penuh kesadaran diri bahwa kita di posisi yang butuh, dan setelah kita mendapatkan amanah kepercayaan, jaga amanah kepercayaan itu dengan baik. Nah, insya Allah akan banyak peluang-peluang yang berdatangan kepada kita. Intinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.